Saudara Dinas Pangan Provinsi Aceh membagikan bubur kepada ratusan masyarakat peserta Jalan Santai Funworks Adiaksa Aceh Expo yang berlangsung di Balai Mesraya Aceh, Lampineng, Banda Aceh pada Minggu 11 Desember 2022. Kegiatan Dinas Pangan ini mengangkat tema Sehat dengan Konsumsi Pangan Lokal. Ratusan paket bubur kacang hijau dan bubur jagung dibagikan staf Dinas Pangan Provinsi Aceh kepada para peserta Jalan Santai Fun Walk Adiaksa Aceh Expo di halaman Balai Mesiraya Aceh, Lampineng. Dalam kondisi cuaca hujan sehingga kegiatan sempat tertunda, namun warga antusias menikmati bubur yang dibagikan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan Aceh, Surya Rayendra dan istri tampak turut serta membagikan bubur kepada para peserta. Dirinya menyebut kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat untuk mengkonsumsi berbagai pangan lokal untuk meningkatkan gizi anggota keluarga. Alhamdulillah kita pada hari ini berkesempatan untuk mendukung kegiatan Adiaksa Expo ya tahun 2022 dengan menyediakan pangan lokal segar ini berupa bubur kacang hijau. Dalam kegiatan hari Minggu ini kebetulan ada fun walk ya dari Adiaksa Expo dan kita mendukung dengan makanan snack berupa bubur kacang hijau. Kita persiapkan 1000 cup untuk para peserta dan pengunjung di Adiaksa Expo pada hari ini. Surya Rayendra menambahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi tidak selalu harus dengan mengkonsumsi makanan atau masakan yang mahal atau mewah. Karena Indonesia, terutama Aceh, memiliki banyak pangan lokal yang sangat bergizi untuk dikonsumsi masyarakat. Ya, jadi ada diversifikasi di situ ya. Jadi selain pangan yang biasa kita konsumsi hari-hari, juga kita memanfaatkan pangan lokal kita. Berbagai macam pangan lokal, mungkin salah satunya bubur kacang hijau, mungkin ada jenis-jenis yang lain seperti apa kalau Aceh, mokaf, ada ubi kayu ya, bisa dimanfaatkan juga. Jadi ini adalah pangan yang tradisional gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ini untuk memperkenalkan kembali kepada anak-anak kita bahwa pangan lokal ini juga bergizi. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.